Pria ini akan mati jika ada orang yang menatap matanya. Film dibuka dengan seorang pekerja kantoran bernama Vincent yang menjalankan harinya seperti biasa. Di sini ada seorang anak magang yang menjadi perhatian seluruh kantor, dipisahkan dalam ruangan khusus dan tidak ada orang lain. Sampai suatu saat anak itu memandangnya dengan aneh, dan Vincent melihatnya kembali. Anehnya anak itu langsung menatapnya, lalu berdiri dan tiba-tiba Vincent diserang. Ia dipukul dengan laptop hingga seluruh karyawan lain menjadi heboh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, meskipun tidak ada percakapan di antara mereka, tapi anak itu sangat kesal, dan Vincent mendapatkan luka yang cukup serius. Kemarahan anak itu belum berhenti, seolah-olah Vincent baru saja menghinanya, dan setelah Vincent pergi, anak itu menjadi tenang. Di sini kita sadar bahwa ada yang tidak beres, tapi Vincent belum menyadarinya, karena menurutnya itu hanyalah amukan biasa. Lebam dan luka yang diterimanya benar-benar tak disangka. Namun sejak itu, orang-orang selalu memandanginya, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu kepada anak itu. Ketika dia sampai di rumah, kesehariannya hanya diisi dengan kesendirian. Ia hidup sendiri, sehingga untuk mencari pasangan hidup pun, Vincent harus bergantung pada aplikasi kencan. Status hari ini ia update dengan luka memar yang didapat. Pagi harinya, dia bekerja dengan wajah yang tidak begitu cerah. Karena ia seorang pekerja yang diandalkan, ia tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang aneh. Setelah menyapa pekerja yang lewat, dan lagi, pekerja itu menyerang Vincent dengan brutal. Kali ini cederanya sangat serius, sehingga semua orang di kantor sangat terkejut. Sedangkan Vincent, kenapa 2 hari berturut-turut membuat 2 orang begitu emosional? Staf yang dia sambut benar-benar menggila, dan kegilaan ini sengaja direkam sebagai bukti. Di hadapan atasannya, pegawai yang menyerangnya mengaku tidak ingat apapun. Dia baru menyadari setelah semua orang memeluknya tanpa adanya Vincent di sana. Di luar, semua orang memandang Vincent dengan aneh. Alasan tersebut akhirnya membuat Vincent curiga. Ia paham ada yang tidak beres di sini. Saat masuk ke dalam taksi pun, Vincent tidak berani menatap mata pengemudinya. Dia mulai memikirkan apakah itu semua terjadi karena matanya, dan kenapa hal aneh itu bisa terjadi. Suatu hari, saat berhenti di lampu merah, Vincent membuktikan keanehan tersebut dengan menatap mata salah satu pengemudi, dan Vincent pun langsung dikejar oleh pengemudi itu. Supir itu sangat bersemangat ingin menabrak Vincent. Akhirnya Vincent harus meninggalkan sepeda dan menepi. Beruntung dia selamat, tapi Vincent tahu bahwa keselamatannya ke depan akan terus terancam. Dia pun iseng melakukan sedikit penelitian tentang apa yang terjadi, dan Vincent mengerti bahwa mereka menjadi agresif setelah melakukan kontak mata dengannya. Tidak mengerti apakah itu penyakit atau bukan, tapi Vincent mencoba lagi dengan tetangganya. Tetangganya yang awalnya terlihat santai langsung beringas setelah menatap matanya. Tidak butuh beberapa lama untuk mendapat tanggapan, dan ternyata itu benar-benar terjadi. Akhirnya penelitian Vincent terbukti. Demi keamanan, Vincent sendiri membeli pistol setrum dan borgol secara online. Dan ketika keluar rumah pun, Vincent harus membiasakan diri untuk selalu memakai hoodie. Sialnya, ketika di rumah, tanpa sengaja ia melihat 2 orang anak kecil. Karena menatap mata mereka, Vincent langsung mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Vincent diserang seperti maling. Ia dikepung oleh 2 anak itu. Susahnya, dia tidak mau menyakiti mereka. Ia harus bertahan bagaimanapun caranya, entah itu mendorong, menggendong, atau memeluk mereka. Dan setelah berjuang, ia mendapat beberapa gigitan, sebelum akhirnya ibu dari anak tersebut keluar. Sayangnya, Vincent dinilai bersikap kurang ajar. Tidak semua penghuni apartemen mengetahui hal ini, dan mereka berpikir Vincent sebaiknya meminta maaf. Vincent mendengarnya dari dalam, dan dia tidak ingin terbawa emosi. Setelah beberapa waktu, situasi kini menjadi reda kembali. Hal ini membuat Vincent segera meninggalkan tempat itu. Dia tidak ingin namanya tercoreng karena hal bodoh yang tidak dipahami orang lain. Ternyata setelah keluar dari apartemen, Vincent sengaja datang ke rumah ayahnya. Dan di rumah ayahnya itulah Vincent mengobati dirinya. Namun selama itu, Vincent tak mau menatap mata ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ia harus pergi ke rumah mereka di desa. Sambil menunggu kunci rumah, Vincent sengaja membawa peralatan sebanyak yang dia bisa. Vincent harus mempersiapkan diri dengan matang, seolah-olah dia sedang menghadapi monster. Meskipun hanya dia yang diincar oleh setiap orang, dia harus tetap menyendiri dan sebisa mungkin menghindari percakapan dengan orang lain. Lalu ia pergi mengisi bensin. Karena liternya yang belum penuh membuat dia harus menunggu dan menghindari orang lain. Sialnya, seseorang muncul dari belakang. Dan hal ini menyebabkan Vincent harus melakukan kontak mata. Dan bisa ditebak apa reaksi orang itu.
Orang itu mencoba memukul dirinya dengan sekop. Beruntung di sini dia bisa pergi. Vincent merantai pagarnya. Ia tidak ingin ada orang lain yang masuk. Selama di rumah, Vincent harus mengurung diri. Bahkan untuk menerima barang, ia harus menunggu pengantar barang itu pergi. Akhirnya, ada tetangga dan anaknya yang datang menghampirinya. Vincent tidak mau menatap ke arah ibunya, namun ia hanya menatap ke arah anak itu. Dan sebagai pembuktian lagi, anak itu langsung menyerang dirinya, yang membuat dirinya semakin yakin bahwa apa yang terjadi padanya adalah awal dari sebuah kutukan. Tak lama kemudian toilet di rumah Vincent tersumbat, sehingga memaksanya keluar rumah untuk memeriksa pembuangan. Dan saat itu juga ada seorang tetangga yang ikut mengalami mampet, dan akhirnya pertemuan mereka berakhir dengan perkelahian. Vincent pun tak mau menyerah dalam situasi ini, jatuh ke dalam tumpukan kotoran yang memaksa dirinya harus bergulat. Vincent bahkan dicekik dan hampir mati. Namun berkat sebongkah batu, dirinya berhasil selamat. Sayangnya, pria itu tidak lagi sadar. Setelah bergulat, dirinya berniat membuang jasad itu di tempat terpencil. Namun sesampainya di sana, ternyata pria itu masih hidup. Di sini juga ia masih sempat untuk menyerang Vincent hingga perutnya terluka. Hilangnya kesabaran, akhirnya ia harus mengambil tindakan menggunakan palu. Dan pria itu dipastikan tewas. Singkat cerita, Vincent pergi mencari seekor anjing peliharaan. Namun hingga dia tiba, semua anjing itu terus menggonggong tanpa henti, seolah-olah mereka juga terkena dampaknya. Namun ada satu anjing, seekor anjing hitam yang tampak tersenyum ke arah Vincent. Mungkin anjing ini adalah teman yang tepat untuknya. Vincent pun tak segan untuk membelinya, dan sejak pertemuan ini, Vincent secara bertahap terus melatih anjingnya. Ia ingin anjingnya waspada terhadap segala ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Vincent tidak bisa selalu melihat sekeliling selama 24 jam. Dia membutuhkan anjingnya untuk memberi syarat kepadanya. Singkat cerita, Vincent sengaja mampir ke bar terdekat di sekitar sini. Ia tak mau keluar dan memberitahu kepada pelayan bahwa dirinya cacat, sehingga datanglah seorang pelayan bernama Margot untuk mengantarkan makanan yang dipesan. Namun sejak pertemuan mereka, Vincent menjadi tertarik pada Margot. Vincent diam-diam mencari Margot secara online, berharap suatu saat Margot bisa pergi bersamanya. Ia menyadari bahwa tidak mudah menatap mata seorang wanita yang ia suka. Vincent terus menghabiskan hari-harinya berlatih dengan giat. Tiba-tiba Vincent melihat keluar dan menyadari bahwa tetangganya yang memiliki anak juga menyerang ibunya. Artinya, kutukan ini secara perlahan masyarakat mulai merasakannya. Sebagai tindakan pencegahan, Vincent mulai berpikir untuk membuat pertahanan di rumah. Setelah selesai, ia akan keluar untuk kembali ke tempat kerja Margot. Namun jalan yang dilaluinya mulai dihadang oleh polisi tanpa diberitahu apa yang terjadi. Vincent memilih untuk menghindari kontak mata dengan polisi itu. Para polisi yang sudah standby dengan senjata secara mendadak bisa saja menembak dirinya. Untungnya usaha Vincent berhasil. Kemudian Vincent berhasil membuat Margot untuk mengantarkan pesanannya lagi. Di saat yang sama, anggota geng motor tiba di lokasi kejadian. Entah kenapa Margot merasa panik. Ia bersembunyi di dalam mobil Vincent dan memintanya pergi. Ternyata Margot mempunyai utang yang cukup banyak dengan mereka. Ia tidak bisa membayar sehingga membuatnya harus dikejar tanpa henti. Namun untuk mencairkan suasana, Vincent sengaja mampir ke minimarket terdekat. Yang jelas selama ini Vincent menjaga matanya agar tidak menatap mata Margot. Dan akhirnya karena sibuk berbincang, Vincent pun lupa. Dan dia melihat ke arah mata wanita itu. Anjingnya yang menyadari ancaman mulai mengaum. Benar saja, Margot langsung menyerang Vincent. Vincent diserang terus-menerus, namun untungnya Margot berhasil dibuat pingsan. Singkat cerita, Margot terbangun di dalam kamar. Dia tidak ingat apa yang terjadi, tapi Vincent menjelaskan bahwa jika Margot ingin keluar, dia harus ditutup matanya. Margot pun menerima tawaran itu. Sambil menjelaskan, Vincent memberitahu bahwa kondisi dirinya yang harus dilanda kutukan aneh. Tanpa boleh melakukan interaksi mata atau tatapan, Vincent harus terus meyakinkan Margot bahwa semua ini benar-benar terjadi. Meski awalnya tidak percaya, tapi Vincent sendiri akan membuktikannya di waktu yang tepat. Kini Margot harus diborgol agar tidak menyerang secara tiba-tiba. Selama mereka bersama, mereka tidak boleh melakukan kontak mata. Lalu Vincent sengaja pergi ke supermarket. Margot disuruh menunggu di dalam mobil, yang mana Vincent akan membuktikan sesuatu. Namun karena takut, Margot berusaha untuk melarikan diri. Setelah anjingnya meraung, tak disangka Vincent langsung membuat banyak orang mengejarnya. Margot di sini sangat terkejut. Orang-orang bahkan terus menyerang Vincent yang sudah masuk ke mobil. Ini menjadi gambaran yang
mengerikan jika Vincent sengaja menatap mata setiap orang. Vincent segera meninggalkan tempat itu. Resiko yang sangat gila ini sengaja dia ambil untuk membuat Margot percaya. Hal ini tentu saja membuat Margot langsung percaya dengan kejadian tersebut. Tidak ada keraguan lagi bahwa kutukan ini akan menjadi sejarah mengerikan bagi umat manusia. Kini Vincent diajak pergi ke rumah Margot. Rumah Margot ternyata berada di dalam sebuah kapal. Margot pada dasarnya tidak terlihat rajin untuk mengurus rumahnya. Namun yang terpenting bagi Vincent adalah saat Margot beraktivitas, salah satu tangannya harus diborgol. Saat tengah malam, tiba-tiba Vincent mendengar suara keras dari luar kapal. Ragu ada yang tidak beres, Margot segera diajak pergi untuk melindungi dirinya. Anehnya, bahkan tanpa kehadiran Vincent, sebuah desa masih harus hancur dilalap api. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang terjadi di sana. Dan yang mengejutkan adalah saat itu juga Vincent menyadari keberadaan ayahnya yang sedang memegang senjata. Ayah Vincent sepertinya sering datang ke tempat ini untuk menemui istri barunya. Namun sebelum itu istri barunya tiba-tiba menyerang. Menyadari bahwa kutukan ini telah menyebar ke orang lain, Vincent segera mempertimbangkan untuk meninggalkan kota ini. Di mana begitu matahari terbit, dia sengaja membawa ayahnya dan Margot pergi secepat mungkin. Kemungkinan besar ayahnya turut mengalami hal yang serupa seperti dirinya. Tentu saja, semakin banyak orang semakin sulit pula untuk menjaga tatapan. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa jalan tol telah diblokir. Kekacauan merajalela di jalan tol, di mana semua orang berusaha menyerang satu sama lain. Ada yang bertahan, ada juga yang berusaha menghabisi. Hal ini membuat ayah Vincent bahagia, karena dengan meninggal istrinya, ia bertekad untuk berurusan dengan orang-orang itu. Sementara Margot mencari cara untuk keluar dari mobil sambil terus berusaha melarikan diri dari kekacauan tersebut. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melarikan diri dari kota, mereka harus melewati hutan untuk mencari jalan lain. Tapi kemudian Vincent tiba-tiba mulai diserang oleh Margot. Pada akhirnya penyerangnya bukan lagi Vincent dan situasinya terbalik. Margot harus terus membela diri dan secara refleks menutup kedua mata pria itu. Seketika Vincent pun segera kembali tersadar. Margot juga memberitahu Vincent bahwa keadaannya sudah berbalik, bahwa akan jauh lebih berbahaya jika Vincent yang menyerang, dan mau tidak mau kedua mata Vincent harus ditutup dengan kain. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan karena penembak jitu sudah berjaga. Tidak adanya kemungkinan untuk mencari perlindungan membuat Margot berpikir ia sengaja mencuri sebuah mobil yang berada di tengah jalan. Vincent duduk di belakang dengan tangan diborgol, dan sekarang giliran Margot yang mengemudi. Kemudian Margot tidak ingin lagi melanjutkan perjalanan darat. Margot tahu bahwa selama ini ia mempunyai kelebihan, yaitu sebuah perahu yang bisa mereka gunakan untuk pergi dengan selamat tanpa memandang mata orang lain. Dan selama perjalanan kali ini mata Vincent harus ditutup dengan rapat, dan film pun berakhir. Subscribe jika sayang ibumu, like dan subscribe jika sayang kedua orang tuamu.